Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Minggu tanggal 3 Oktober kan saya silaturahmi bersama teman-teman Jogja ke acara ulang tahun Ngoper Demak. Di situ banyak pengalaman, banyak sharing-sharing tentang ilmu yang bermanfaat dari rekan-rekan atau teman-teman Kong Mania atau Perkutut Mania lokal di seluruh Nusantara. Di situ saya banyak belajar dari sesepuh-sesepuh. Di situ di lokasi Gantangan itu banyak sesepuh-sesepuh yang lagi ngobrol-ngobrol di pinggir lapangan, dan saya sering belajar menanyakan bagaimana perawatan perkutut harian, bagaimana burung perawatan untuk lomba, dan bagaimana perawatan di rumah maupun perawatan di lapangan. Pas waktu itu banyak sekali orang-orang yang istilahnya ngecas di situ, ngecas. Habis dari rumah dibawa ke lapangan kan otomatis kan burung perkutut itu entah itu capek dari bepergian dari luar kota terus ke acara Ngoper Demak itu, terus saya samperin satu persatu. Saya tanyain tentang perawatan gimana, terus tadi bawanya dari rumah sampai lapangan gimana, terus ternyata kendalanya itu yang sering banyak dialami oleh Kong Mania pas pada waktu saat lomba itu. Di rumah itu ternyata gacornya minta ampun, gacor banget, gayer banget istilahnya, manggung banget kan. Tapi sesampai di lapangan dia tidak mau bunyi, tidak mau manggung. Dan di situ saya tanyakan bagaimana faktor apa saja yang penyebab burung perkutut itu tidak mau manggung gitu. Tetapi acaranya memang sangat luar biasa. Untuk Ngoper selamat, untuk Ngoper sukses selalu. Ngoper memang istimewa acaranya kemarin itu. Dari semua, dari Gantangan, dari jurinya, dari panitianya, dari ada pula yang unik, cuma satu-satunya kayaknya ini di Demak dan sekitarnya. Dulu saya pernah juga ngikut di acara P3G di Demak, juga ada tribun, kayak tribun untuk jurinya banyak banget di situ. Di acara Ngoper juga ada tribunnya. Tribun itu memang bisa buat apa ya, evaluasi di kemudian hari, bisa untuk contoh untuk event-event yang lain, biar apa juri kalau nyaman itu penilaiannya juga maksimal gitu ya. Jadi memang acaranya di Ngoper itu memang istimewa banget gitu. Tapi saya juga bawa perkutut 2 dan sama rekan-rekan itu dari Jogja itu 4 mobil. Itu yang masuk itu cuma Pak Putut bawa 4 itu, ya nominasi lah 10 besar, tapi yang lainnya itu Yong semua 4 mobil. Tapi alhamdulillah bisa ketemu sedulur-sedulur, bisa ketemu Kong Mania semua, dan berbagi semua pengalaman di situ. Dan untuk setelah saya tanya itu kendalanya itu ternyata di perjalanan itu kan ada yang di box, perjalanan ada di box, ada yang langsung dikerodong gitu. Jadi entah itu mabuk kendaraan atau mabuk naikkan mobil atau gimana, ternyata di dalam mobil ataupun di kendaraan itu setelah di perjalanan ternyata setelah saya pertanyakan itu sayapnya atau sayap bagian pojok-pojok itu berdarah. Jadi kalau untuk jangankan untuk bunyi, untuk menahan sakitnya saja dia sangat gimana ya, tidak nyaman gitulah gitu. Dan itu faktor kedua itu ternyata faktor panas, cuacanya memang panas kan. Saya dari Jogja itu pukul sekitar setengah dua pagi sampai sana itu ya sudah pukul berapa ya, sekitar jam 5-an gitulah sampai sana itu. Dan faktor itu memang berpengaruh. Di dalam mobil itu memang burung kelabakan, tapi kita tanggulangi dengan bila kelabakan itu saya kasih senter pakai HP itu, biar kalau terang kan dia langsung bertengger di tangkringan itu. Faktor kedua memang panas, cuacanya itu memang sangat panas, mungkin 2 kali lipatnya dari Jogja kalau panasnya itu. Jadi kalau burung Jogja istilahnya burung daerah selatan lah,
dibawa ke daerah utara ke Pantura itu memang harus dilatih adaptasi cuaca dulu, memang panasnya luar biasa, hingga burung-burung, semua burung saya lihat itu semua ngedidis apa, nyisil bulu itu. Jadi kan faktor tidak pengaruh, faktor makanan itu, faktor makanan walaupun dari rumah itu sudah gacor, sudah manggung, sudah kerot lah istilahnya, sudah manggung berjam-jam. Kalau satu ini faktor cuaca, faktor panasnya minta ampun, burung mana yang kuat kalau tidak burung istimewa. Kemarin juga ada saya lihat burung panut memang istimewa, itu tinggi segala kondisi, segala cuaca, segala musim itu dia jalan dan naik podium, bisa juara 1 berapa itu, kalau nggak salah juara 1 3 kali, juara 2 2 kali. Memang burungnya pas saya video itu memang istimewa, performanya pas fit-fitnya dan lain-lain. Tapi yang burung yang lain kalau tidak terkena cuaca yang ekstrim panas seperti itu, dia ngedidis jadi apa ya istilahnya, ngedidis lah, ngebal itulah, burungnya mengkorong, ngebal itu. Jangankan burung, orang saja saya ngambil video di situ aja nggak tahan, udah pakai topi, udah berteduh, padahal udah berteduh di samping apa itu yang rindang lah, itu aja nggak kuat, jangankan burung ada. Faktor cuaca itu pengaruh. Jadi tidak cuma faktor makanan untuk menggacorkan burung di atas gantangan, faktor cuaca juga berpengaruh. Jadi tidak kenyamanan burung. Selain itu juga faktor yang lain, faktor perjalanan. Jadi untuk rekan-rekan atau teman-teman bila ingin mempersiapkan burungnya di arena kontes maupun arena lomba, kita harus siapkan faktor mental dulu, faktor kesehatan pemiliknya dulu, faktor kesehatan pemilik, faktor kesehatan semuanya, materi dan lain sebagainya. Kedua, faktor kenyamanan burung pas saat berkendara dari rumah sampai ke lokasi, itu perlu hitungkan istilahnya. Burung sampai di lokasi itu dibuat senyaman mungkin. Kebiasaannya itu mau burung di kotak burung perkutut itu ataupun langsung dikerodong. Dan cara pembawanya itu burung tersebut maunya dinaikkan ke sepeda motor atau maunya dinaikkan mobil. Itu kan kalau kita tidak punya ilmu titen sesampai situ, terkadang burung kita tidak akan jalan walaupun mau bunyi tapi tidak maksimal, begitu menurut saya, begitu. Selain itu ada pula tingkat apa ya, kesetresan burung tersebut sampai lokasi udah cuaca panas, terus banyak keramaian, apalagi itu pas waktu itu ada mbak-mbak pas mau mulai lomba burung itu, apa jualan apa itu rokok barber itu, dan bunyi burung-burung doang pada dijas di bawah itu pada kelabakan, tapi ya nggak apa-apalah, lomba juga belum dimulai. Selain itu juga yang terpenting itu adalah sesampai lokasi kita bisa bertemu dengan saudara-saudara, dengan komunitas yang lain, saling bahu-membahu, saling tukar pengalaman, saling tukar ilmu, dan saling sapa dan lain sebagainya. Dan untuk sistem kepanitiaannya memang sudah bagus sekali. Pokoknya gimana ya, baru kali ini saya ikut lomba tertata rapi dan sukses acaranya di situ, dan tidak menyita waktu dalam pengerjaannya, apa ya, sistem perlombaannya. Jadi cekatan dari kelas, istilahnya kelas gacoran lokal A, gacoran lokal B, gacoran lokal C, dan seterusnya itu udah tertata rapi, dan istimewanya lagi juri di situ. Saya salut dengan juri-juri yang sangat istimewa, sangat bertugas dengan sangat bagus. Pokoknya di situ juri memang duduk dan ada yang layanin gitu, kayak apa ya, kayak di mau minum ya udah dikirim minuman, mau makan udah dikirim makanan, gitu. Memang istimewa, dan tamu-tamu di situ udah disediakan apa, ada sekitar makanan, entah itu snack dan minuman, entah itu kopi, teh, di samping di dekat
pedok-pedok dan di samping kepanitiaannya, dan banyak lagi warung-warung yang buka, dan untuk meningkatkan perekonomian di sekitar juga bagus sekali untuk mereka yang di samping-samping gantangan bisa ikut jualan, entah itu minuman, entah itu makanan dan lain sebagainya. Dan saya lihat antusiasnya sangat bagus sekali, dan jarak tempuh ibarat kita beragama Islam, kita bisa beribadah di samping gantangan tersebut gitu. Dan saya kemarin banyak ketemu sedulur-sedulur dari berbagai kota, dari berbagai daerah maupun dari berbagai pelosok. Di situ saya belajar semua di situ tentang apa yang ada. Beberapa orang sebelum acara dimulai ada pelepasan burung, entah itu berapa puluh, entah itu berapa ratus. Saya ikut mendokumentasikannya. Burung-burung tersebut dilepas begitu supaya supaya lestari, itu sebagai tanda simbol untuk keagungan atau rasa syukur kita terhadap burung perkutut, agar tidak cuma menangkap saja, kita juga bisa ikut melestarikan, melepaskan burung perkutut ke alam liar biar berkembang biak dengan di habitatnya. Selain itu, setelah pelepasan itu saya ikut jalan-jalan. Setelah itu ada briefing juri, ada berapa itu, sekitar berapa ya, kalau juri satu menilai 3 burung, kemarin itu ada 84 gantangan, jadi 84 dibagi 3, jadi berapa juri itu. Dan ada beberapa korlap untuk merekap beberapa burung sangat istimewa, pokoknya perlu dicontoh seperti ini, event-event yang sangat luar biasa, dan jurinya memang sangat handal-handal dari berbagai kota, diambil beberapa, ada diambil 2, ada 3, entah itu berapa, pokoknya jadi sangat fair. Dan untuk juri sendiri kalau sekiranya menilai burungnya sendiri, kayaknya itu lalu di rolling, tidak boleh menilai burungnya sendiri, langsung geser ke samping atau gimana. Yang penting kalau burungnya sendiri tidak boleh dinilai sendiri gitu, menurut kemarin yang dipaparkan ke panitia begitu. Jadi briefing dari panitia itu sangat luar biasa. Briefing juri di tengah lapangan itu dikumpulkan, memutar gitu, yang di tengah ada ketua entah itu ketua lomba apa itu, ada Kang Taufik dan lain sebagainya di situ menjelaskan. Dan ada juri, ada beberapa, ada Kang Maryanto, ada dari juri Sanjaya Sangkar, dan ada yang lainnya, ada juri dari Sragen, ada dari Ngoper sendiri, ada dari Kudus, ada Kang Papacan, ada dan lain sebagainya, ada yang dari Pemalang, ada Kang Daryanto, ada Kendal, ada Kang Brahma Kumbara dan lain sebagainya. Selain itu jurinya memang sangat luar biasa, dia memang dituntut untuk sportivitas tinggi. Di situ tidak boleh kemana-mana kecuali dia ibadah maupun mau buang air kecil atau air besar. Di situ ada beberapa juri, banyak sekali. Dan sangat yang saya salutkan, yang saya acungi istimewa banget itu jadi juri tidak kepanasan. Di situ ada paranet dibentuk kayak tribun, kayak kayak seperti lapangan bola itu, tribun panjang. Di situ ada juri-juri dari Magelang juga ada Mbah Jenggot, ada dari Pati, Demak, Kudus dan lain sebagainya. Ada beberapa komunitas yang saya hadiri, ada dari Jogja juga ada, itu ada dari Papi 2000, ada dari PLM, ada dari Gunung Kidul, ada Tunggul Pawenang, dan lain sebagainya, ada dari KPK Kendal, dari berbagai komunitas yang mungkin saya belum tahu atau tidak saya sebutkan karena saking banyaknya komunitas yang hadir di situ. Ada dari PPT Tegal, ada
Mas Animan, ada dari Partim Pardok Boyolali, ada Mas Eko, ada Mas Fajar, ada Pati dari ada Mas Wibowo dan lain sebagainya. Dan Kendal ada Pak Haji Kolil, dari Malang ada Pak Haji Toto. Di situ bercampur baur di situ, dan kayaknya di situ event selanjutnya juga ada di PPT Tegal. Kita harus bila ada yang waktu senggang, ada waktu longgar, bisa mendatangi di PPT Tegal. Itu pas di gantangan gacoran lokal A, gacoran itu burung itu istilahnya banyak yang kerja tapi poinnya tidak tinggi-tinggi lah, sekitaran gacoran lokal A kan ibaratnya belum panas istilahnya gitu. Kadang di situ kurang panas, jadi paling saya lihat itu pol mentok cuma 300 poin paling tinggi. Setelah itu gacoran lokal B itu yang agak rame, tinggi-tinggi nilainya, sekitar hampir 500-an paling tinggi, mungkin 400 lebih lah. Gacoran C juga tambah ketat, apalagi di kelas campuran bebas itu tambah ketat lagi. Saya delalah bahwa burung perkutut 2 itu yang saya ikutkan 4 sesi. Di situ ya juga tidak masuk semua, kendalanya di situ panas. Saya setting dari rumah itu burung perkutut itu settingan tinggi, terus sampai lokasi cuaca panas, jadi di situ burung tambah overbirahi. Jadi di atas gantangan padahal sudah dapat nomor gantangan yang pojok atau pinggir itu malah keluar kebanyakan bekur, dan tidak maksimal lah, istilahnya tidak nyaman gitu lah. Jadi itu untuk pembelajaran saya pribadi, untuk settingan di cuaca panas harus bagaimana ya, itu saya harus mengotak-atik itu, jadi harus semangat gitu. Dan sampai lokasi itu banyak, setelah itu pembagian door prize itu ada beberapa door prize, banyak banget pokoknya istimewa, banyak banget door prize dari berbagai perorangan maupun berbagai komunitas yang ikut menyumbang door prize. Setelah itu ada penantian door prize yang sangat dinanti-nanti, ada sebuah kambing, itu kambing bernama kasih nama sama Pak Panitia atau Pak Ketua Panitia, entah itu penonton maupun dari peserta lomba, dikasih nama Manohara sama kasih nama Luna Maya gitu kambingnya. Di situ banyak juga istilahnya penggemar burung perkutut, entah itu dari bapak-bapak, dari mas-mas, mbak-mbak, yang saya lihat juga ada dari anak kecil juga ada itu yang ikut lomba. Di situ sangat antusiasnya luar biasa. Selain itu banyak juga pedagang yang ikut memanfaatkan situasi lokasi, keramaian lokasi, jadi kan menambah perekonomian atau pendapatan di hari itu untuk warga sekitar. Dan uniknya lagi di sini ngoper sangat istimewa, pakai MC itu cewek, entah itu mbak siapa saya nggak tahu. Dan itu kemarin juga ada Mas Paus, artisnya burung perkutut lokal kalau saya menyebutnya begitu, di event yang sebelumnya itu pernah saya wawancarai juga di event ngoper yang kedua, kayaknya saya kasih judul Mas Paus, artis perkutut lokal, sampai sekarang juga terkenal Mas artis perkutut lokal gitu istilahnya. Tapi tidak ada Kang Paus juga tidak ramai, dan dia juga menyumbangkan satu buah kambing untuk door prize di acara ngoper. Pokoknya sukses selalu untuk ngoper, dan untuk Mas Paus sehat selalu menghibur untuk teman-teman Kongmania Nusantara ini. Selain itu ada juga dari grup Seragen saya ketemu di parkiran, dan di arena lomba ada Kang Maryanto dan istrinya Sri Kandi burung perkutut. Di situ saling saling berjabat erat, saling sapa, saling itu. Ada grup SRC Sangkar dari SASL
Seragen Lor memborong piala juga di situ. Ada Kang Sarjono, ada Kang siapa itu, banyak kok pokoknya dari Seragen itu. Dan ada pula dari Jepara, rombongan Jepara kayaknya juga mendapatkan door prize kambing kayaknya. Kalau yang satu itu kayaknya dari Tuban, dari Pendowo Mijil, dan yang satu dari Jepara kayaknya seperti itu. Dan acaranya sangat lancar. Dari awal saya datang dari pagi lah sampai sore, mau selesai acara itu tamu udah berdatangan semua, berduyun-duyun untuk silaturahmi ke situ, ikut gantang. Walaupun berapa kelas itu, banyak kelas, A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai I kayaknya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9 kelas itu semua full kayaknya saya lihat. Walaupun ada bolong-bolong satu, mungkin mereka lupa untuk menggantang burung perkututnya atau tidak dengar ini kelas apa. Jadi harus dimaklumi ya, udah MC panitia udah memanggil nomor gantangan sekian, yang mau gantang tidak hadir dan tidak digantang, memang harus legowo istilahnya kalau tidak digantang, tapi acara udah dimulai gitu. Dan di sini saya pamitan oleh panitia mau pulang, itu pamitan. Dan kita dari Jogja itu istilahnya mobil 4, saya pulang dulu, dan ada dari rekan-rekan rombongan Pak Putut, dari Pak Bambang, dan ada dari Mas Chandra Gunung Kidul, itu juga nyusul entah kemana, tapi kita tidak searah, kita lewat Magelang, mereka lewat Boyolali. Dan alhamdulillah sampai rumah, sampai lokasi saya sendiri dalam keadaan sehat dan selamat gitulah. Walaupun dari perjalanan pulang saya agak pusing, agak mual-mual, akhirnya suruh berhenti sopir dan saya keluar, akhirnya muntah-muntah juga, ternyata masuk angin gitulah. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah sehat. Pokoknya selalu guyub rukun pas duluran antar komunitas, untuk ngoper sendiri dan komunitas di Demak, dan untuk di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat selalu guyub rukun, selalu jaga paseduluran. Beda bendera, beda komunitas, beda pendapat itu lumrah, tetapi kita harus selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Biarkan burung yang bertarung atau yang kontes itu, tetapi pemilik tetap adem ayem, ngopi bareng, ngeteh bareng, tetap seduluran, tetap teman maupun rekan. Demikian ulasan dari saya, semoga saja bisa menjadi wawasan, dan channel Agung Risaladin bisa menjadi wawasan tentang burung perkutut lokal maupun burung perkutut crash maupun bangkok, sebagai wawasan yang bermanfaat untuk kita semua, dan bisa diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya tentang ulasan video saya ini. Semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah, dan beri kesuksesan selalu. Dan terlalu pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.